perkenalkan saya Dwi Ratnasari dengan NIM 21080 310 20 50 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktek perbankan dan syariah kelas A dengan materi akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing dan pajak dengan dosen pengampu DRS Marmono Sigi MSI dengan sumber akuntansi perbankan syariah, teori dan praktek kontemporer edisi 2 yang disusun oleh Rizal Yaya, Aji Elangga Martawireja dan Ahim Abdul Rahim. Baik, untuk memasuki materi yang pertama yaitu ada akuntansi kas. Kas adalah mata uang, kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya operasional, biaya gaji dan sebagainya. Baik, untuk memasuki materi yang kedua yaitu penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tidak tercapai. Selanjutnya yaitu clearing. Clearing merupakan saranan atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggaraan clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing digunakan wakaf, dokumen, dan formulir clearing. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi pajak. Aktivasi bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama yaitu penerimaan bonus Wiro Wadiah oleh nasabah Giro Wadiah yang dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudhoroba, tabungan mudhoroba dan deposito mudhoroba yang dikenakan pasal PPh pasal 4 ayat 2. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 perorangan yang dikenakan pajak 10%. Yang keempat, penghasilan pajak syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21 badan. Yang kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Selanjutnya memasuki studi kasus. Yang pertama, berikut adalah ilustrasi transaksi kas kecil Bank Murni Syariah bulan Juni. 1 Juni 20 XB dibentuk dana kas kecil sebesar 1 juta rupiah. 6 Juni 20 XB dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar 240.000 rupiah. Pada tanggal 9 Juni 20 XB dibayar biaya konsumsi rapat yaitu 260.000 rupiah. Pada tanggal 10 Juni 20 XB dibayar asuransi cash in safe yaitu 60.000 rupiah. Pada tanggal 10 Juni 20 XB dibayar asuransi cash in transit yaitu 40.000 rupiah. Pada tanggal 11 Juni 20 XB dibayar biaya servis kendaraan kantor yaitu sebesar 100.000 rupiah. Dan pada tanggal 18 Juni 20 XB dibayar biaya listrik bulanan
Rp180.000. Pada tanggal 24 Juni 20XB dibayar biaya akhir bulan terakhir yaitu Rp50.000. Pada tanggal 26 Juni 20XB dibayar biaya langganan koran dan majalah yaitu Rp50.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 Juni 20XB kas kecil diisi kembali. Baik, selanjutnya itu penyelesaian kasus studi 1 ini. Buatlah jurnal transaksi di atas dengan menggunakan yang pertama yaitu metode dana tetap dan yang kedua yaitu metode fluktuatif. Baik, yang pertama yaitu jurnal menggunakan sistem dana tetap. Pada tanggal 1 Juni 20XB dana kas kecil masuk ke debit yaitu Rp1 juta. Kas masuk ke kredit yaitu Rp1 juta. Pada tanggal 30 Juni 20XB beban bahan bakar masuk ke debit yaitu Rp240.000 dan beban konsumsi rapat masuk ke debit yaitu Rp260.000. Beban asuransi cash in shift masuk ke debit yaitu Rp60.000 dan beban asuransi cash in transit masuk ke debit yaitu Rp40.000. Beban servis kendaraan masuk ke debit yaitu Rp100.000. Beban listrik masuk ke debit yaitu Rp180.000 dan beban air masuk ke debit yaitu Rp50.000 serta beban koran dan majalah masuk ke debit yaitu Rp50.000. Dan dana pada kas kecil masuk ke kredit yaitu Rp980.000. Pada tanggal 30 Juni 20XB dana kas kecil masuk ke debit yaitu Rp980.000 dan kas masuk ke dalam kredit yaitu Rp980.000. Selanjutnya yaitu jurnal bila menggunakan sistem metode fluktuatif. Pada tanggal 1 Juni 20XB dana kas kecil masuk ke debit yaitu Rp1 juta. Kas masuk ke dalam kredit yaitu Rp1 juta. Pada tanggal 6 Juni 20XB biaya bahan bakar masuk ke dalam debit yaitu Rp240.000. Dana kas kecil masuk ke dalam kredit yaitu Rp240.000. Pada tanggal 9 Juni 20XB biaya konsumsi rapat masuk ke dalam debit yaitu Rp260.000. Dana kas kecil masuk ke dalam kredit yaitu Rp260.000. Pada tanggal 10 Juni 20XB biaya asuransi cash in shift masuk ke dalam debit yaitu Rp60.000 dan dana kas kecil masuk ke dalam kredit yaitu Rp60.000. Pada tanggal 10 Juni 20XB biaya asuransi cash in transit masuk ke dalam debit yaitu Rp40.000. Dana kas kecil masuk ke dalam kredit yaitu Rp40.000. Pada tanggal 11 Juni 20XB biaya servis kendaraan masuk ke dalam debit yaitu Rp100.000. Dana kas kecil masuk ke dalam kredit yaitu Rp100.000. Pada tanggal 18 Juni 20XB biaya listrik masuk ke dalam debit yaitu Rp180.000 dan dana kas kecil masuk ke dalam kredit yaitu Rp180.000. Pada tanggal 24 Juni 20XB biaya air masuk ke dalam debit yaitu Rp50.000. Dana kas kecil masuk ke dalam kredit yaitu Rp50.000. Pada tanggal 26 Juni 20XB biaya koran dan majalah masuk ke dalam debit yaitu Rp50.000. Dana kas kecil masuk ke dalam kredit yaitu Rp50.000. Dan yang terakhir yaitu transaksi pada tanggal 30 Juni 20XB dana kas kecil masuk ke dalam debit yaitu Rp980.000. Kas masuk ke dalam kredit